Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kembali kami datang untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat setiap pujian, nyanyian kami, penyembahan kami. Tetapi Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami masing-masing. Menyatakan isi hati Tuhan. Membuka rahasia ilahi dalam kehidupan kami. Karya keselamatan Tuhan diselesaikan lewat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dan ayat yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dan ayat yang ke-11. Ya, kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama untuk teks firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam doktrin Kristen ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu salah satu bagian yang penting dari karya keselamatan. Jadi melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan dia ke surga itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu tidak boleh kita lebih mengspesialkan gitu ya. Natal itu meriah sekali gitu ya. Tetapi kenaikan biasa-biasa saja. Ya, sukacitanya yang saya maksudkan ya. Atau sesuatu yang begitu mempengaruhi kehidupan kita. Artinya semua merupakan satu kesatuan dalam karya keselamatan ya. Dan semua merupakan penting untuk kita pahami dan untuk kita mengerti, ya kan? Dan kelahiran, kematian, kebangkitan sampai kepada kenaikan itu harus diselesaikan. Jadi dia bukan hanya lahir, tapi dia harus mati. Bukan hanya berhenti di mati, tapi dia harus bangkit. Karena itu Paulus bilang, ya, seandainya kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan kepercayaan kamu. Karena itu dia harus bangkit. Tidak berhenti di bangkit, dia tinggal bersama dengan manusia, tidak. Tapi dia harus naik ke surga. Dan Yesus menyelesaikan semuanya itu dengan sempurna. Ya, itulah karya keselamatan. Karena itu tanpa kelahiran tidak ada damai, sukacita dan juga pengharapan. Tanpa kematian tidak ada penebusan dosa. Ya, tanpa kebangkitan tidak ada kemenangan di dalam Kristus. Dan tanpa kenaikan tidak ada kemuliaan. Ya. Karena itu saudara, kenaikan itu menyatakan apa? Menyatakan bahwa karya Kristus mencapai pada kemuliaannya. Itu kenaikan. Kemudian melalui kenaikan menyatakan bahwa gereja dapat memahami mengenai pemerintahan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kenaikan Kristus adalah menyatakan pengharapan kedatangannya. Yang kedua, itu bicara mengenai eskatologis gitu ya, atau bicara mengenai akhir zaman. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, karena itu kenaikan Yesus Kristus bukan hanya sekedar dia pergi ke sorga, tidak, bukan hanya sebatas itu. Tetapi merupakan satu tindakan ilahi yang menyatakan apa? Menyatakan bahwa dia telah menang atas dosa, menang atas maut. Karena itu tindakan ilahi ini menyatakan bahwa pemerintahannya mulai di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, lewat
kenaikan Kristus dikatakan ada pengharapan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat secara teologis ya, kenaikan Kristus itu menunjukkan bahwa Yesus bangkit, kemudian dia dimuliakan dan dia memerintah atas dunia ini. Karena itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari saudara-saudara mengenai makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan bahwa pekerjaan penebusan itu telah selesai. Artinya Tuhan punya tanggung jawab, tugas. Mengapa dia harus datang ke dalam dunia? Karena itu harus melalui inkarnasi. Tuhan tidak datang dari sorga ya, kemudian dia turun ke dalam dunia. Seperti dia naik ya dari bumi ke sorga, tidak. Tetapi dia harus melalui proses inkarnasi, proses kelahiran menjadi manusia. Karena itu saudara, kenaikan Kristus ini menyatakan bahwa pekerjaan penebusan telah selesai dan itu sempurna. Ya, sempurna pada apa? Ya pada titik di mana dia naik ke surga. Kalau kita kembali kepada penebusan ya. Penebusan kan itu artinya bahwa Kristus telah membayar harga dosa melalui kematiannya di kayu salib. Kemudian ada pertanyaan, Yesus membayar dosa itu kepada siapa? Ada satu diskusi yang rame gitu ya. Diskusi teologi ya. Ada yang mengatakan, oh Yesus membayar dosa itu kepada iblis gitu. Karena manusia berdosa gitu ya. Saudara, kalau kita melihat hal ini saudara, jangan sampai kita salah ya. Ya kita harus melihat dasar Alkitab atau Biblika gitu ya. Mengenai keseluruhan konteks karya keselamatan ya. Allah di dalam dunia. Pasti kalau kita bicara mengenai karya keselamatan itu kita bicara di dalamnya ada dosa, ada penebusan. Gitu ya. Kalau kita bicara mengenai dosa itu kan adalah pelanggaran terhadap Allah atau dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi kalau kita jatuh di dalam dosa artinya kita melanggar hukum Allah. Allah yang sudah menetapkan jangan mencuri. Kalau kita mencuri berarti kita melanggar hukum Allah. Itu dosa. Ya. Kemudian saudara, secara teologis Kristus dia menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa. Ini konsep penebusan ya, membayar dosa. Ya. Artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, yang menebus adalah Kristus. Ya. Dan apakah penebusan itu kepada iblis? Bukan, tetapi kepada Allah ya. Artinya dia memenuhi keadilan Allah. Dan ini penting untuk dipahami saudara. Kristus menjadi korban pendamaian bagi Allah, itu dia. Ketika dia menebus dosa manusia, membayar dosa itu, artinya dia menjadi korban pendamaian bagi Allah. Karena itu dikatakan Kristus dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Efesus pasal 5 ayat 2 dikatakan Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi siapa? Bagi Allah. Ya. Karena itu korban Kristus itu dipersembahkan kepada Allah. Ya. Oleh karena itu ada pandangan kuno ya yang tentunya salah. Dikatakan manusia itu dimiliki oleh iblis karena sudah jatuh di dalam dosa. Lalu Yesus membayar tebusan itu kepada iblis. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal ini, tidak ada. Gitu ya? Tidak pernah. Iblis bukan pihak yang memiliki hak yang legal ya atas manusia, tidak. Tetapi iblis itu adalah musuh yang harus dihukum. Ya. Dan salib bukan untuk membayar kepada iblis, tetapi salib merupakan kemenangan atas iblis. Karena itu ramai kan mengenai Yesus mati itu kehendak siapa? Kehendak iblis kah atau kehendak manusia? Gitu ya. Ya Yesus mati di kayu salib, iblis bergembira. Tetapi sebenarnya dia sedang mempersiapkan kekalahannya. Karena Yesus akan bangkit dari kematian. Justru lewat kematian dosa ditebus. Lewat kebangkitan kita mengalami hidup. Gitu ya. Dan itu kan tidak dipahami dan dimengerti. Ya. Karena itu saudara, kalau kita belajar istilah kata menebus atau tebus dalam konteks Alkitab,
itu sebenarnya berbicara mengenai pembebasan. Ya, dalam perjanjian lama kan ditebus seorang budak, artinya pembebasan seorang budak dan dibayar dengan harga. Ada pembebasan dari hukuman, ya, melalui apa? Penggantian. Karena itu dalam konteks perjanjian lama, saudara, ketika ada budak dan ada orang ingin membayar dia, menebus dia supaya dia tidak jadi budak lagi, ya dia harus menebus dengan uang atau dengan barang atau dengan sesuatu. Nah, kita ini kan orang yang berdosa, budak dosa. Oleh karena itu, karya penebusan Allah di atas kayu salib, dia tidak membayar lewat apa? Tidak bayar lewat harta. Kan ada lagu bilang kan, dia menebus kita kan bukan dengan harta yang fana, tidak. Tapi dengan darahnya yang suci, yang kudus di atas kayu salib. Saudara, kalau kita paham ini, maka kita tidak akan hidup di dalam dosa. Kalau kita paham ini bahwa kita ditebus oleh darah Kristus yang istilahnya tidak bisa ternilai dengan apapun juga, maka kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Dan penebusan inilah yang sudah selesai yang Tuhan kerjakan. Ya. Oleh karena itu manusia ada di bawah dosa, murka Allah dan hukuman yang kekal. Tetapi Kristus, dia datang menjadi pengganti atas dosa kita. Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kenaikan Kristus menunjukkan penebusan sudah selesai? Ya tidak perlu lagi dia menebus, dia sudah selesai sekali untuk selamanya. Karena Kristus naik setelah kebangkitan dan dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani pasal 1 ayat 3, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, itulah penebusan. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ya, istilah duduk ini kan memiliki arti teologis sangat penting ya. Artinya bahwa pekerjaan penebusan sudah selesai. Ya, dan dia duduk bukan santai-santai di atas ya. Tapi Tuhan masih bekerja di surga menyertai umatnya lewat rohnya yang kudus. Kemenangan yang sempurna. Tidak perlu lagi ada korban tambahan lagi. Kalau dalam perjanjian lama kan penebusan lewat korban hewan, setelah selesai ya umatnya itu sudah dikuduskan. Tapi kalau dia pulang, dia buat dosa lagi, dia harus datang bawa hewan lagi untuk ditebus. Tapi melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, dia sebagai korban, tidak perlu lagi ada korban tambahan lagi. Karena dia sudah menyelesaikan semuanya dan dia duduk di atas kanan, di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, saudara, ya duduk di sebelah kanan itu kan merupakan simbol ya, yang menyatakan satu kehormatan tertinggi. Karena itu kan ketika dia naik ke surga, istilahnya dia dimuliakan. Ya, ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan berarti Allah Bapa di sini, dia duduk di sini ya. Ini satu simbolis ya, yang menyatakan bahwa ada kehormatan yang diberikan tertinggi kepada Yesus atas tugas yang sudah diselesaikan. Ada kuasa tertinggi, ya. Ada pemerintahan ilahi di sana. Memang dalam konteks budaya Alkitab, saudara, posisi di sebelah kanan itu, di sebelah kanan raja itu menyatakan kemuliaan, otoritas. Ya, kalau misalnya ada raja, kemudian raja panggil kita untuk kita berdiri atau duduk di samping kanan dia, berarti raja memberikan otoritas. Ya, raja memberikan kuasa, kepercayaan. Gitu. Maka orang-orang kalau misalnya yang sebelah kanan ini dia memberikan satu perintah, mereka harus tunduk. Itu konteks duduk di sebelah kanan Allah gitu ya. Karena itu saudara, penjelasan yang sangat sederhana mungkin. Artinya bahwa ketika dikatakan Kristus duduk di sebelah kanan Allah, artinya Kristus memiliki otoritas. Dia punya kuasa dan kemuliaan tertinggi. Dan dikatakan sederajat dengan Bapa. Nah, ini pasti bicara mengenai konteks Trinitas ya. Tapi itu jauh ke sana kita bahas. Karena itu saudara, Kristus tidak naik ke surga untuk mulai menyelamatkan manusia, tidak. Sudah selesai. Ya. Tetapi karena keselamatan sudah dikerjakan ya, dan sempurna di atas kayu salib, dan dia bangkit dan dia naik ke surga. Ya, dan lewat kenaikannya menyatakan sudah selesai penebusan itu.
Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bicara mengenai salib dan kenaikan itu tidak bisa dapat dipisahkan. Salib adalah dasar penebusan. Kenaikan adalah deklarasi atau pengumuman surgawi bahwa korban Kristus itu diterima oleh Bapa di sorga. Ya. Jika Kristus dia mati dan tetap dikubur, maka tidak ada kemenangan. Ya. Jika Kristus bangkit tetapi tidak naik ke sorga, maka tidak ada kemuliaan. Tidak ada. Ya. Karyanya belum mencapai kepada kepenuhannya. Tetapi ketika Kristus dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, maka Allah menyatakan bahwa karya penebusan itu sempurna. Ya. Sempurna. Ya. Oleh karena itu makna dari kata selesai ya. Ketika Yesus mengatakan di atas kayu salib, tetelestai atau selesai. Itu bukan hanya sekedar istilah selesai seperti yang kita pahami, ya selesai sudah. Tetapi di situ artinya sudah lunas dibayar melalui darahnya. Sudah selesai sepenuhnya, tidak ada hutang lagi. Artinya manusia tidak ada dosa lagi, selesai, sempurna. Ya. Karena saudara istilah ini kan dipakai dalam perdagangan kuno ya. Untuk menandai bahwa hutang telah telah lunas dibayar. Ya. Kalau kita punya hutang di Shopee ya, atau di home credit ya. Coba bilang 1 tahun kita kredit gitu ya. Bayangkan kalau tinggal 1 bulan, itu senangnya minta ampun gitu ya. Waduh tinggal 1 bulan gitu ya. Pas selesai, rasa lega gitu ya. Karena sudah selesai dibayar. Jadi saudara, di atas kayu salib itu artinya dosa sudah dibayar lunas. Hukuman sudah ditangguhkan kepada Kristus. Dan kematian Kristus itu menjadi bukti bahwa Bapa menerima pengorbanan anaknya. Oleh karena itu saudara-saudara bisa saya simpulkan bahwa kenaikan Kristus ya, itu merupakan tugas yang sudah selesai dikerjakan. Ya, artinya ya kita patut untuk ya bersukacita luar biasa gitu ya. Bergembira luar biasa, bukan hanya biasa-biasa saja. Karena itu ketika kenaikan usahakan seharusnya gereja itu penuh. Gitu. Sudah kenaikan, sudah Natal, ya kan, kerja. Kematian kerja, kebangkitan kerja, kenaikan kerja. Tanggal merah double gitu ya. Sangat disayangkan sekali saudara. Gitu ya. Sangat disayangkan sekali. Ya dengan berbagai alasan, kalau kami nggak kerja apa? Mau makan apa? Ya, banyak alasan begitu kan. Ya. Tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita kembali kepada bagaimana pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Hukuman dosa sudah diselesaikan. Jalan kepada Allah itu terbuka. Dulunya kita susah sekali saudara. Zaman perjanjian lama itu susah sekali untuk datang kepada Allah. Untuk masuk dalam ruang maha kudus itu tidak mudah. Mati konsekuensinya. Karena itu kan saya pernah jelaskan. Seorang imam pun kalau dia mau datang masuk ke ruang maha kudus dalam bait Allah, dia harus selama 2 minggu itu dia menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup. Bahkan ketika dia sudah siap, ya, secara fisik, secara rohani, secara mental, dia pun kalau masuk ke dalam ruang maha kudus, itu harus pakai tali, kemudian ada gerincing-gerincing ya. Artinya kalau di dalam sudah tidak ada kabar lagi, ya mereka harus, tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam, mati pasti. Karena itu tali itu berfungsi untuk menarik dia. Kalau misalnya imamnya itu tidak istilahnya siap dan mati di dalam. Dan kalau dia sudah selesai berdoa di dalam, memohon pengampunan Allah, suci sekali saudara ruang maha kudus itu. Maka dia bunyikan, kring 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 kring. Nah itu siap bahwa dia masih hidup dan dia siap untuk keluar. Tapi melalui kematian Kristus dikatakan kita bisa masuk dalam ruang maha kudus. Sehingga terciptalah lagu kan, ku masuk ruang maha kudus.
itu dalam perjanjian lama dilarang untuk nyanyi. Karena tidak boleh. Kalau kita masuk ruang Maha Kudus mati. Karena kan bait Allah kan ada pelataran. Itu di luar. Halaman. Kemudian ada ruang kudus. Kemudian ada ruang Maha Kudus. Disitulah hanya imam yang boleh masuk. Dan melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, kita dibuka jalan keselamatan. Ya, ini luar biasa saudara. Kesadaran kita akan hal ini itu harus betul-betul tertanam dalam kehidupan kita. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, itu yang ditekankan. Orang percaya memiliki kepastian keselamatan melalui kenaikannya, karena sempurna karya keselamatan itu. Ya, dan tidak ada korban lain yang diperlukan bagi kita. Kita tidak perlu lagi bawa hewan ke gereja untuk disembelih, untuk pengampunan. Tidak perlu lagi. Bayangkan kalau masih berlaku hukum perjanjian lama. Kalau kita sampai di rumah, tiba-tiba kita maki sama istri atau sama suami, berdosa. Kita harus datang ke gereja. Ya. Bawa saksang yang masih hidup ya, bukan sudah mati gitu. Bawa guguk gitu. Dan harus disembelih. Bayangkan tiap hari atau tiap minggu kita lakukan dosa. Kita harus datang bawa habis. Ya. Tidak ada lagi yang perlu dipersembahkan. Yang kedua saudara, kenaikan Kristus menyatakan pemerintahan Kristus sebagai Raja. Efesus pasal 1, 20-22. Dikatakan ia mendudukan dia di sebelah kanannya dan menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Saudara, secara teologis kenaikan Kristus adalah penobatan dia Raja. Raja Mesias. Bukan berarti dia belum Raja, dia sudah Raja. Ya, tapi mengkonfirmasi lagi kepada kita. Ya, Kristus bukan hanya juru selamat pribadi, tapi dia Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Ya, artinya dia memerintah dari sejarah kepada sejarah. Dia memerintah bangsa-bangsa, dia memerintah gereja bahkan sampai dengan hari ini. Bahkan dia mengalahkan kuasa maut. Kenaikan Kristus berarti Kristus sedang memerintah sekarang. Kristus sedang memerintah sekarang. Dan kerajaan Allah sedang bekerja. Karena itu istilah dalam doa Bapa kami ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Artinya kehendak Allah itu terjadi di bumi, di tempat kita ini, itu seperti di surga. Di surga ada apa? Di surga ada sukacita. Di bumi juga berharap ada sukacita. Di surga ada damai sejahtera. Di bumi juga berharap ada damai sejahtera. Di surga ada penyembahan yang dahsyat. Berharap juga di bumi, di gereja ada penyembahan yang dahsyat. Ya, itu kan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau di surga saudara, ya kita lihat gambarannya aja ya. Kalau kita baca Alkitab, ya jangankan secara real. Ya kita semua belum pernah ke surga. Tapi kalau kita melihat saudara, gambaran bagaimana Alkitab menyatakan, malaikat ketika mereka memuji Tuhan, itu dahsyat sekali. Ya, luar biasa sekali. Dan mereka mengagungkan Allah yang Maha Kuasa itu dahsyat. Di gereja, ya. Allah bangkit. Bersoraklah. Masih ngantuk gitu. Karena bangun jam 9 tadi gitu. Bagaimana kehendak Allah mau terjadi di tengah-tengah bumi. Seperti yang ada di sorga. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita muliakan. Dia raja di atas segala raja. Ini semua pasti berkaitan dengan apa? Yang tadi saya katakan. Pemahaman pengertian kita mengenai Kristus, dia Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelesaikan penebusan itu. Kan itu kan diselesaikan lewat kenaikan dia ke surga. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di seperti surga. Bicara mengenai apa? Pemerintahan Allah di tengah-tengah dunia ini. Artinya saudara, kalau kita berdoa setiap minggu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya kita mendatangkan pemerintahan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kerajaan Allah kan itu
Itu bukan bicara masalah wilayah geografis ya, bukan. Pemerintahan Allah itu bukan pemerintahan duniawi seperti Indonesia ada pemerintahan presiden, wakil, tidak. Ya. Tetapi saudara, bicara mengenai pemerintahan itu bicara mengenai otoritas Allah, kedaulatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Apa itu? Otoritas dan kedaulatan Allah. Itulah setiap apa yang Tuhan kehendaki ya, di tengah-tengah dunia ini itu harus terlaksana. Contohnya damai sejahtera, sukacita, pengharapan dan lain sebagainya. Ya. Allah memerintah kehidupan kita. Dan kerajaan Allah datang melalui apa? Kehadiran Kristus, melalui pemberitaan Injil, melalui pertobatan manusia. Ya. Dan semua itu digenapi dengan sempurna ketika Yesus datang kembali yang kedua. Ya. Kemudian saudara, yang ketiga, kenaikan Kristus menjadikan kita pengantara umatnya. Ya. Artinya saudara, di Ibrani pasal 7 ayat 25 dikatakan ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kristus naik ke sorga, dia tidak meninggalkan gerejanya, tidak. Karena kan ada pemahaman tertentu, Yesus selesai penebusannya dia naik ke sorga, dia meninggalkan umatnya, tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ya. Keselamatan orang percaya itu ada di dalam Kristus. Dan Kristus dia sebagai pengantara di hadapan Bapa yang ada di surga. Karena itu makna bagi orang percaya, ya, Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu membela kita, dia selalu menopang kita. Karena itu janji Roh Kudus itu dicurahkan atas kita. Ya. Kemudian yang keempat, kenaikan Kristus membuka pencurahan Roh Kudus. Yang saya katakan tadi ya. Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan, jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Artinya Yesus harus naik ke sorga dan dia menurunkan penghibur, itulah Roh Kudus, Parakletos itu saudara. Kenaikan Kristus berkaitan langsung dengan Pentakosta. Ya. Setelah dia dimuliakan, maka Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus dicurahkan, maka gereja lahir. Gereja lahir, Injil diberitakan di seluruh dunia. Ya. Dan pemberitaan Injil itu lengkap, sempurna. Kita tidak memberitakan, dia sudah lahir, tidak. Kita tidak memberitakan, dia lahir tapi dia mati. Tidak ada orang yang akan percaya. Mati. Kita tidak berkata, dia lahir, mati tapi dia bangkit. Tidak akan ada orang yang percaya. Kenapa? Ya dia masih ada di dalam dunia. Tetapi satu paket lah ya. Dia lahir, dia mati, dia bangkit. Tapi dia naik ke sorga. Ya. Karena itu kan ketika Yesus naik ke sorga. Yohanes pasal 14 ayat pertama. Kan, dikatakan aku pergi kepada Bapa untuk apa? Menyediakan tempat. Bagi kita. Dan itu janji. Oleh karena itu saudara, yang kelima, kenaikan Kristus memberi pengharapan teologis bagi kita. Ya. Nah, kalau kita misalnya Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Ya. Tentunya ada waktu semuanya akan selesai. Karena itu kenaikan Kristus memberikan pengharapan eskatologis. Pengharapan apa? Pengharapan tentang akhir zaman. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam kitab Yohanes pasal 14. Karena itu kenaikan Kristus mengarahkan pandangan gereja kepada apa? Bukan kepada hal yang sementara. Tetapi kenaikan Kristus mengarahkan pandangan gereja, pandangan kita kepada kekekalan surga yang ada di sana. Karena itu tujuan hidup kita saudara. Ya. Mengapa? Karena kita ini percaya, dan sebagai orang yang percaya, kita bukan warga tetap yang ada dalam dunia ini. Ya. Kalau saudara mau tetap tinggal di dunia ya silahkan gitu. Filipi pasal 3 ayat 20 kan, kewarganegaraan kita ini ada di dalam surga. Kita hanya sementara.
di tempat ini. Karena itu saudara saya katakan makna kenaikan Kristus, dia menyediakan tempat bagi kita yang ada di sorga. Dan itu janji dari Tuhan. Kristus naik sebagai anak manusia yang mewakili umatnya, menyediakan tempat bagi kita. Ya, bagi kita orang yang percaya. Karena itu di tengah penderitaan kita di tengah-tengah dunia ini, penderitaan kita di bumi ini, itu hanya sementara. Karena apa? Ada rumah yang kekal bagi kita. Ada kemuliaan yang kekal bagi kita. Dan ada persekutuan yang kekal bersama dengan Kristus. Bagaimana mungkin mau masuk dalam persekutuan kekal dengan Kristus, sedangkan di bumi aja tidak ada persekutuan dengan Kristus, hanya sementara padahal. Gitu ya. Kalau orang malas ke gereja, bagaimana mempersiapkan dia untuk pergi bersekutu dengan Tuhan dalam kekekalan yang sementara aja dia tidak pernah ada. Yang keenam, terakhir ya, kenaikan Kristus menjamin kedatangannya yang kembali. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Yesus ini yang engkau lihat naik ke sorga, dikatakan malaikat, dia akan datang kembali. Ya, artinya kenaikan Kristus tidak memisahkan Kristus dari gereja untuk selamanya. Tidak. Tapi dia berjanji, aku akan datang kembali menjemputmu. Ya. Dan dia akan datang kembali secara nyata dalam kemuliaan. Dia datang bukan untuk menyelamatkan, tapi dia datang sebagai hakim dan raja. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku segera datang. Ini bicara mengenai eskatologis. Tuhan datang kali yang kedua. Ya. Karena Kristus akan datang kembali, maka gereja dipanggil untuk hidup kudus. Karena Kristus mau datang kedua kali, maka gereja dipanggil untuk setia. Karena Kristus mau datang kedua kali, maka di gereja dipanggil untuk apa? Berjaga-jaga. Dan terus memberitakan Injil. Hidup kudus, setia, berjaga-jaga dan memberitakan Injil. Jadi bukan hanya hidup kudus saja, tetapi tetap setia dan berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga ini dalam hal apa? Dalam konteks apa? Ya, berjaga-jaga dengan hidup kita. Berjaga-jaga bukan hanya kita, aduh dosa, enggak. Aduh kejahatan, enggak. Terus kita hanya berdiam diri saja, tidak. Berjaga-jaga artinya dalam aktivitas rohani kita pun kita harus menjaga iman kita. Ya. Karena itu lebih semangat dalam hal ya berkaitan dengan aktivitas rohani. Ya, jangan hanya 100% aktivitas duniawi, tapi 5% aktivitas rohani. Ya, karena ada yang bilang kan, kalau aktivitas duniawi kan itu profitnya lumayan gitu ya. Tapi kalau aktivitas rohani, nggak ada profit gitu, non profit gitu. Karena itu orang tidak tertarik. Ya, orang tidak tertarik. Kalau kita pergi usaha, kita pergi bekerja, pasti ada upah yang kita lihat secara real di depan kita. Tapi kalau ke gereja, datang berdoa hari Kamis, datang gereja hari Minggu, ya, datang ibadah, ya, karena kesana pun paling cuma doa, selesai pulang. Kalau ada konsumsi puji Tuhan, kalau enggak gitu ya. Enggak ada faedah gitu ya. Yang menurut ya bagi yang mengatakan tidak ada faedah. Ya. Karena dia tidak mengerti, memahami ada kekekalan di situ, mempersiapkan kita untuk ke atas. Kalau betul-betul mengerti, sadar, maka hari Kamis kalau berdoa full di bawah itu. Lebih baik tidur aja, apalagi hujan gitu ya. Saudara, saya istilah gini, saya mau tekankan bahwa mari kita mendasari hidup kita dengan aktivitas rohani. Supaya apa? Mempersiapkan kita lewat apa? Kenaikan Kristus menyediakan tempat bagi kita yang ada di surga. Ya.
Tapi waktu ditanya mau masuk surga, oh mau gitu ya. Mau selamat, mau sekali Pak. Tapi untuk kita melaksanakan tugas supaya kita mengalami keselamatan itu tidak ada. Gitu ya. Hidup kudus, setia, berjaga-jaga memberitakan Injil karena Kristus akan datang kembali. Itulah janji kenaikannya di surga. Kesimpulan teologi saudara, makna utama kenaikan Kristus bagi orang yang percaya, penebusan telah sempurna dikerjakan oleh Tuhan. Kristus memerintah sebagai Raja. Kristus menjadi pengantara bagi kita, maka kita tidak terlalu sulit untuk datang kepada Bapa karena ada Dia sebagai pengantara. Dan kita menerima Roh Kudus dicurahkan ketika Kristus naik ke surga. Orang percaya memiliki pengharapan yang kekal. Dan yang terakhir, Kristus pasti datang kembali. Ya. Kenaikan Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi realitas rohani yang terus bekerja sampai dengan hari ini. Kristus sudah naik ke surga. Ya, dia tetap memerintah, tetap menyertai gereja, tetap menjadi pengantara, dan dia akan datang kembali dalam kemuliaan. Karena itu orang percaya sekali lagi dipanggil untuk hidup di dalam iman, untuk hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam pengharapan yang teguh. Karena Tuhan yang sudah berjanji, dia juga akan mengenapi janjinya. Tergantung bagaimana respon kita di tengah-tengah dunia ini. Ingat, kita hanya hidup sementara. Alkitab bilang cuma sampai 70. Kalaupun ada bonusnya sampai ke 80. Itu pun sudah sakit-sakitan. Ya, sudah kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Ya, saya sekarang tahun ini Agustus saya yang ke-50. Artinya kalau menurut Alkitab tinggal 20 tahun lagi. Pak Tobing sudah 62. Ya. Kita tidak tahu kapan. Tuhan hanya mengajarkan kita dan memberikan kita peringatan. Hidup kudus, hidup berjaga-jaga, hidup setia. Ya. Apa kurang saudara? Konfirmasi Tuhan, kelahiran, kebangkitan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Oh memang lengkap, sempurna, full. Kalau masih ada juga yang masih main-main dengan hidup, oh memang betul-betul ya tidak bisa lagi mau dijelaskan gitu ya, orang seperti ini. Ya. Sungguh luar biasa. Justru saudara, finishing ya, karya keselamatan Allah itu di tengah-tengah dunia ini melalui Yesus Kristus yang sempurna itu menyadarkan kita. Oke lah kelahiran ya sampai di situ, kalau masih mau keras kepala ya silakan lah. Kematian oke lah. Tapi dikonfirmasi dengan kebangkitan, bahkan kenaikan dia ke surga. Karya yang sempurna ini kalau tidak ada lagi yang hidup serius dengan Tuhan, maka siap-siap menerima konsekuensinya. Saudara, waktu saya berulang kali merenungkan firman Tuhan ini ya, mungkin sudah kurang lebih 2 minggu saya membaca, merenungkan, menyelidiki saudara firman Tuhan ini. Itu jujur aja dari dalam hati menyadarkan saya, Tuhan saya harus lebih serius lagi gitu ya. Saya merasa Tuhan saya belum ada apa-apanya melayani kurang lebih 20 tahun ini. Iya, belum ada apa-apanya. Ketika saya melihat bagaimana perjalanan kisah karya keselamatan itu. Dan saya menangis, saya berdoa Tuhan. Saya bukan apa-apa Tuhan, bukan apa-apa gitu ya. Ya kan? Karena itu tidak bisa kita membanggakan diri. Ya, saya sudah melakukan ini, saya sudah memberi ini, saya sudah buat ini untuk gereja dan lain sebagainya. Tidak bisa. Ketika kita menyadari mengenai bagaimana karya Allah yang sempurna dari kelahiran sampai kenaikannya. Ya. Dan saya menyadari itu. Dan justru saudara, ketika saya merenungkan ini, membuat saya semakin Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Dan saya harus serius terus melayani Tuhan. Oleh karena itu memampukan kita mau menghadapi badai sekalipun, persoalan, masalah, hinaan, fitnahan, apapun itu Tuhan tidak akan menggoyahkan. Karena apa? Karena karya keselamatan Kristus sempurna dikerjakan. Dari inkarnasi sampai kembalinya dia ke surga. Ya.
Dan biarlah firman Tuhan ini terus memotivasi kita. Membawa kita untuk menyadari diri. Tuhan, karyamu sempurna di dalam hidupku. Dia bukan hanya menebus, tetapi dia menyediakan tempat bagi kita di sorga yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Akhir dari karya keselamatanmu di tengah-tengah dunia ini. Ketika engkau mengatakan tetelestai, sudah selesai. Dan engkau naik ke surga yang kekal. Memberi pengharapan yang sejati, yang pasti dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami datang menyadari hidup kami. Tuhan, Kau begitu mengasihi kami, menebus, mengampuni kami, bahkan menyediakan tempat bagi kami di surga yang kekal. Meteraikan firman-Mu, buat kami untuk lebih menyadari siapa diri kami. Dan kami hidup semakin taat dan setia kepada Tuhan. Berjaga-jaga di tengah dunia ini, karena mempersiapkan kami kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, meteraikan firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.